Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan terangkan bagaimana cara penggunaan program rapor otomatis kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2015 untuk kelompok SD. Yang perlu pertama kali dilakukan adalah melakukan perubahan atau pengeditan standar pembobotan sekolah sesuai dengan standar yang digunakan oleh sekolah masing-masing, baik itu untuk bobot nilai tengah semester maupun untuk nilai akhir semester. Silakan disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Kemudian alur kerja program ini terbagi atas 3 bagian, dimulai daripada tahapan input data, output guru, dan output siswa. Kita mulai penjelasannya dari input data. Untuk yang pertama, data umum. Pada data umum ini, guru kelas cukup menyesuaikan isian dengan kondisi sekolah masing-masing, berupa data sekolah, data siswa, kemudian data mata pelajaran. Silakan diatur saja sesuai dengan sekolah masing-masing. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan terlalu jauh di sini. Yang kedua, untuk identitas siswa sama. Tinggal melengkapi identitas siswa berdasarkan data yang dimiliki atau data yang sudah tersimpan di tata usaha. Kita masuk pada tahapan input data yang ketiga, KD mata pelajaran. Nah, untuk KD mata pelajaran ini guru kelas harus mengisi semua, mulai dari KD pendidikan agama sampai muatan lokal. Untuk di sini muatan lokalnya budaya alam Minangkabau sesuai dengan muatan lokal yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Untuk sampel saya sudah masukkan di sini KD Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebanyak 5 buah KD. Nanti kita lihat bagaimana aplikasinya ke halaman rapor dan halaman deskripsi. Kita lanjut saja ke tahapan yang terpenting adalah nilai siswa. Nah, untuk nilai siswa di sini kebetulan kita sudah atur tampilannya. Tinggal klik mata pelajaran langsung diarahkan ke halaman isian nilai. Nah, tadi kita sudah isi KD untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sekarang kita klik. Otomatis di sini sudah tertera KD yang kita masukkan tadi. Sekarang kita tinggal masukkan nilai untuk penilaian harian, ya, PH1, penilaian harian 1 sampai penilaian harian 4. Jadi untuk masing-masing KD kami batasi maksimal ada 4 PH. Oke. Di sini terlalu banyak ruang yang kosong untuk KD-nya. Bisa disesuaikan dengan mengklik tombol orange yang ada di pojok kiri. Nah, dengan mengklik tombol orange, otomatis nanti kolom akan menyesuaikan berdasarkan jumlah KD. Ya, karena KD-nya ada 5, ya pas disesuaikan dengan jumlah KD yang ada. Nah, sekarang kita contohkan. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita coba input nilai di sini ya. Untuk masing-masing PH-nya. Nilainya kita karang-karang saja, 80, 90. 90, oke. 89, oke, 87, 88, 90, 91, oke, 92, 95, 96, 95. Oke, saya mulai lagi 78, 79, 80. Oke. Oke. Didapat NPH nilai penilaian hariannya 87. Kemudian nilai tengah semester kita kasih 90. Akhir semester kita kasih 80. Nah, otomatis didapat ya nilai tengah semesternya 88A, nilai akhir semesternya 86B. Oke. Nah, untuk NPH ini diperoleh ya. Ini diperoleh dari rata-rata seluruh PH atau penilaian harian. Didapatlah 87.
Ya, silakan Bapak Ibu tes nanti di kalkulator ya. Karena rumusnya sudah kami sembunyikan di sini. Nah, untuk keterampilan juga seperti itu ya. Untuk keterampilan saya coba input hanya 2 KD saja untuk mempersingkat waktu 80 90. Ini saya masukkan 98, ini saya masukkan 90. Nah, kita lihat di samping ya nilainya sudah dapat ya 94A. Nah, nilai ini didapat dari rata-rata dari nilai keterampilan ya. Nilai keterampilan ini didapat dari rata-rata nilai optimum dari masing-masing KD yang sudah kita input nilainya. Didapatlah 94 predikat A. Nah, sikap ini untuk apa gunanya? Untuk sikap sosial. Nah, dari mana datang otomatis sikapnya? Itu dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk sikap sosial. Sementara untuk sikap spiritual itu diambil dari nilai agama nantinya. Nah, kita asumsikan nilainya A, B, C, A, B, C. Ya. Sebetulnya formatnya A, B, C, D. Ya, sekarang kita cukup isi A, B, C saja. Acuannya di mana? Nanti kita bisa lihat di halaman rapor. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Rapor. Oke. Nah, sekarang sudah didapat ya. Karena kita baru isi nilai PPKN, yang kita dapat baru nilai sikap sosial. Kita bisa lihat perubahannya. Oke. Nah, sekarang untuk mata pelajaran yang diisi cuman nilai PPKN saja, karena kita baru input PPKN saja. Kita lihat perubahannya. Kalau yang kedua, kosong ya. Oke. Yang lainnya masih kosong. Nah, kita lihat kalimat dari deskripsinya. 86B. Kalimat deskripsinya sangat baik pada pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan perlu meningkatkan taat pada peraturan sebagai bukti cinta kepada bangsa. Jadi untuk nilai deskripsinya sudah otomatis menggunakan kalimat positif dan kalimat motivasi. Nah, kenapa sangat baik pada pengamalan Pancasila? Karena nilainya tinggi pada KD itu tadi. Kemudian rendah pada KD taat pada peraturan sebagai bukti cinta kepada bangsa. Nah, kira-kira seperti itu, serba semuanya otomatis. Untuk deskripsi sebetulnya ada 2 pilihan ya. Ada yang otomatis yang mengacu kepada nilai sikap A, B, C, D tadi ya. Dengan acuannya tabel ini bisa disesuaikan nanti. Kemudian bisa menggunakan sikap berdasarkan rekap jurnal. Nah, kalau sikap berdasarkan rekap jurnal lain lagi. Acuannya di mana? Ya, di sini, manual. Silakan. Silakan dikumpulkan rekap dari jurnal Bapak Ibu ya. Jadi bisa dimasukkan di tempat yang tadi. Nah, kemudian untuk ekstrakurikuler, ini cukup penilaian berdasarkan kode saja. Acuannya di mana? Di sini edit dan cetak data. Seandainya siswa Bapak Ibu mengambil ekskul bulu tangkis nilainya A, uraian ketercapaiannya bisa disesuaikan nanti ya. Nah, cukup dikasih nilai saja BT1. Sebaiknya ini dipajang atau diberikan ke guru-guru ekstrakurikulernya. Nah, seandainya dapat nilai paduan suara B, cukup dikasih PD2. Hasilnya bisa dilihat di rapor nanti. Ya, misalnya Briana kita kasih Ahmad Dahlan kita kasih PR5. Apa PR5? PR5C berarti ya. Kita lihat apa itu. Si Ahmad Dahlan ngambil ekstrakurikuler PR5 Pramuka C, cukup rajin latihan. Itu keterangannya sudah otomatis. Oke, kita lanjut untuk absensi dan saran. Ya, cukup disesuaikan saja. Tinggi, berat badan, silahkan diisi saja sesuai dengan siswa yang bersangkutan. Kemudian untuk kondisi kesehatan, ya sesuaikan. Kalau ada penambahan, silahkan ditambah aja di sini. Kemudian saran-saran ya juga disesuaikan. Sakit, izin, dan alfa. Mengacu kepada absensi para siswa. Yang terakhir prestasi. Ya, kalau ada prestasi silakan diisi di sini. Untuk sampel cuman Ahmad Dahlan yang saya isi di sini. Nah, kita lanjut pada output ya.
Tahapan input sudah, kita lanjut pada tahapan output. Cover layer sudah otomatis. Ya, ini kelasnya kelas 11, bukan kelas 11 ya, tapi kelas 6. Ya, kelas 6A kita bikin. Oke. Cover layer sudah, kemudian lagernya sudah otomatis ya, nilai PPKN yang baru masuk cuma nilai PPKN. Oke. Kemudian ranking juga sudah otomatis karena nilai Ahmad Dahlan yang baru masuk ya. Kemudian panduan ekstra ini yang tadi ya. Kemudian untuk output siswa, halaman cover sudah otomatis Ahmad Dahlan. Kemudian identitas sekolah sudah otomatis, petunjuk, identitas siswa, dan terakhir rapor. Nah itu dia, sudah otomatis. Nah untuk legalitasnya, pilihan semester di sini ada ganjil, ada genap ya. Model pilihan semester ya, ganjil, genap. Kalau genap bisa disesuaikan naik, tinggal, atau telah lulus, tidak lulus. Kalau kalimatnya tidak suka ya bisa disesuaikan di sini. Atur sesuai keinginan. Nah, saya kira cukup sampai di sana saja penjelasannya. Mungkin yang terakhir adalah fasilitas print sekaligus. Ya, jadi Bapak Ibu guru kelas bisa print sekaligus tanpa membuka satu persatu halaman. Cukup klik untuk ya kelompok yang di atas ini sudah mencetak cover sampai rapor semester nantinya. Untuk nama Ahmad Dahlan, Berliana klik, Cahyo klik ya. Karena saya tidak terhubung dengan printer sekarang nggak mau contoh ya. Oke, langsung mengklik cover, rapor, kemudian identitas sekolah ya. Jadi tidak mau karena tidak ada printer yang terinstall di laptop saya. Nah, kira-kira penjelasannya sampai di sana. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan silahkan hubungi nomor yang tertera di website nantinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.